Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Diana Putri, NPM 1821511033. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu masing-masing, dan bagi yang belum absen, silahkan untuk absen terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Ibu harap kalian semua semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, lalu kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Nah, diharapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian dapat menentukan pertidaksamaan linier satu variabel, kemudian dapat menentukan nilai variabel pada pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, perhatikan permasalahan yang pertama. Yang ini, kotak warna pink. Perhatikan, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Apakah Anda tahu arti kata kurang dari 6? Ada yang tahu? Nah, arti kata kurang dari 6 itu yaitu siswa yang nilainya di bawah 6 maka wajib atau harus mengikuti remedial. Nah, kemudian kita perhatikan nih ke kalimat matematika N kurang dari 6. Nah, kenapa sih jadi N kurang dari 6? Karena ini dari sini. Nilainya kurang dari 6. Nilai kita misalkan dengan N. Nah, kurang dari itu tandanya seperti ini. 6 ya 6. Nah, jadi apakah kalimat tersebut memuat variabel? Iya, memuat, yaitu variabel N. Yang kedua, berapa banyak variabel? Ada 1. Yang ketiga, berapa pangkat dari variabelnya? 1. Dan apakah N kurang dari 6 adalah kalimat terbuka? Ya, N kurang dari 6 adalah kalimat terbuka. Nah, di sini ada permasalahan kedua. Nah, ini nih yang kotak warna kuning. Perhatikan, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. Kapan temanmu datang? Apakah 10 menit yang lalu? Nah, perhatikan kalimat matematika D lebih dari 5. Nah, ini itu dari mana? Dari sini, datang lebih dari 5. Datang kita misalkan dengan D, lebih dari tandanya seperti ini, 5, 5. Nah, yang pertama, apakah kalimat tersebut memuat variabel? Ya, kalimat tersebut memuat variabel, yaitu variabel D. Yang kedua, berapa banyak variabel? 1. Yang ketiga, berapa pangkat dari variabelnya? 1. Dan yang keempat, apakah D lebih dari 5 adalah kalimat terbuka? Ya, D lebih dari 5 adalah kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan disebut pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1 disebut pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabelnya itu perhatikan simbol pertidaksamaan berikut. Nah, simbol yang pertama itu tandanya seperti ini. Maka frasenya itu kurang dari. Simbol kedua seperti ini. Maka frasenya itu lebih dari. Simbol ketiga seperti ini. Maka frasenya kurang dari atau sama dengan. Kemudian tidak lebih dari. Kemudian paling banyak. Nah, simbol keempat seperti ini, maka frasenya lebih dari atau sama dengan, kemudian tidak kurang dari, dan paling sedikit. Nah, perhatikan nih di sini. Ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Nah, maka kalimat matematikanya itu jadi seperti ini. Nah, coba perhatikan di sini kan paling sedikit, paling sedikit. Dalam kotak
Nah, frase yang paling sedikit itu pada simbol keberapa sih? Paling sedikit, ayo. Nah, ini kan berarti simbol keempat. Berarti jadi seperti ini kalimat matematikanya. Nah, K ini pemisalan dari kertas. Nah, jadi simbol matematikanya seperti ini. Kemudian yang kedua, film Fast and Furious 7 hanya untuk orang yang berusia tidak kurang dari 17 tahun. Kalimat matematikanya ternyata jadi seperti ini. Nah, coba perhatikan nih, kenapa jadi seperti ini? Perhatikan di sini. Berusia, usia. Kita misalkan dengan U, tidak kurang dari. Nah, tidak kurang dari di frase itu simbol keberapa? Tidak kurang dari berarti simbol keempat. Berarti ini kan. Jadi seperti ini kalimat matematikanya. 17, 17. Ya, paham? Nah, lalu di sini bagaimana cara menggambarkan pertidaksamaan ke dalam bentuk garis bilangan? Nah, perhatikan nih, perhatikan. Untuk yang pertama, X kurang dari 3. Nah, maka garis bilangannya itu jadi seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ya, seperti ini. Kemudian, bagaimana dengan X kurang dari atau sama dengan 3? Maka jadi seperti ini. Perhatikan. Udah? Perhatikan. Nah, pertanyaannya, perhatikan apa yang membedakan antara X kurang dari 3 dengan X kurang dari atau sama dengan 3 apabila digambarkan pada garis bilangan. Nah, ada yang tahu? Apa sih yang membedakannya? Nah, yang membedakannya itu ini nih, bulatannya. Ya kan? Nah, yang ini kan bulatannya bulatan kosong, sedangkan yang ini bulatan penuh. Jadi, untuk tanda kurang dari dan lebih dari itu memakai bulatan kosong, dan untuk tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan memakai bulatan penuh. Nah, jadi kesimpulannya itu, apabila digambarkan ke dalam garis bilangan, maka kurang dari dan lebih dari memakai bulatan kosong, ya kan? Kosong. Nah, tanda dan tanda kurang dari atau sama dengan dan lebih dari sama dengan memakai bulatan penuh, ya kan? Ini bulatan penuh. Ya, paham? Nah, coba. Nih, perhatikan. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan 7. Ya kan? M ditambah 5 lebih dari atau sama dengan negatif 7. Jadi, bentuk pertidaksamaannya itu seperti ini. Nah, maka kita harus menentukan nilai variabel M dengan cara mengurangi kedua ruas dengan 5. Nah, sehingga M tambah 5 dikurangi 5 lebih dari atau sama dengan minus 7 dikurangi 5. Nah, ini kan keduanya kan dikurangi 5 ya. Ya kan? Dikurangi 5. Nah, dikurangi 5. Kenapa sih kok dikurangi 5? Karena tujuannya agar 5, angka 5 yang berada di ruas kiri jadi 0 nih, jadi 0. Nah, jadi kan M tambah 5 kurangi 5, 0. Lebih dari atau sama dengan negatif 7 dikurangi 15, jadi negatif 12. Maka M kurang dari sama dengan atau sama dengan negatif 12. Nah, maka himpunan penyelesaiannya dalam garis bilangan itu kira-kira seperti apa nih? Coba kalian gambarkan ya di buku kalian agar kalian paham gitu. Jadi kalau digambarkan ke dalam garis bilangan itu jadi seperti apa sih ya? Coba silahkan gambarkan ya. Oke. Selanjutnya, di sini ada permasalahan. Perhatikan, kalian ingin menentukan nilai X sedemikian sehingga luas jajar genjang di samping tidak kurang dari 40 satuan luas. Nah,
dengan alasnya itu ini kan, yang bawah 5, kemudian tingginya Y tambah 7. Nah, diketahui alas jajar genjang adalah 5 satuan. Kemudian tinggi jajar genjang adalah Y plus 7 satuan. Nah, luas jajar genjang tersebut tidak lebih dari 40 satuan luas. Nah, jadi luas jajar genjang itu apa sih? Kan luas jajar genjang berarti alas kali tinggi karena tidak lebih dari, maka simbolnya seperti ini. 40. Nah, tadi kan alasnya 5. Nah, dikali tingginya ini kan Y plus 7. Y plus 7. Nah, kemudian ininya tidak lebih dari 40, berarti tidak lebih dari 40. Nah, kita tinggal kalikan saja kan? Kalian sudah belajar kan yang ini? Di pecahan, di bentuk aljabar. Nah, 5 kali Y, 5Y, 5 kali 7, 35. Nah, jadi 5Y tambah 35 tidak lebih dari 40. Jadi, pertidaksamaan dari masalah di atas adalah 5Y tambah 35 tidak lebih dari 40. Nah, paham? Nah, kemudian di sini ada menentukan bentuk setara. Nah, menentukan bentuk setara ini agar memudahkan kita ya untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, yang pertama ada kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Perhatikan, pernyataan 1 lebih dari negatif 3 merupakan pernyataan yang bernilai benar. Nah, 1 lebih dari negatif 3. Nah, kemudian di sini kan kedua ruas ditambah dengan angka 5, ya kan? Jadi 1 tambah 5 lebih dari negatif 3 tambah 5. Nah, 1 tambah 5, 6. Nah, lebih dari negatif 3 tambah 5, 2. Nah, 6 lebih dari 2. Berarti pernyataan bernilai apa nih? Bernilai benar. Benar enggak? 6 itu lebih dari 2. Benar kan? Jadi pernyataan bernilai benar. Nah, kemudian untuk pengurangan nih. 1 lebih dari negatif 3. Nah, kedua ruas itu dikurangi dengan 2. Dikurangi 2, dikurangi 2. Nah, jadi 1 dikurangi 2 berapa? Negatif 1. Lebih dari negatif 3 dikurangi 2, negatif 5. Jadi, negatif 1 lebih dari negatif 5, benar atau salah? Nah, pernyataannya bernilai apa nih kira-kira? Pernyataannya itu bernilai benar. Nah, jadi, kesimpulannya itu, jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Tidak berubah ya? Sama-sama saja kan? Ini juga tetap seperti ini. Yang ditambahkan, yang dikurangi juga sama kan? Tetap seperti ini. Jadi tidak berubah untuk tambahan dan pengurangan. Paham? Kemudian, yang kedua nih. Kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, perhatikan, pernyataan 5 kurang dari 10 merupakan pernyataan yang bernilai benar. Nah, kemudian di sini mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif. Nah, yang pertama yang dikalikan dulu nih. 5 kurang dari 10. Nah, kedua ruas dikali dengan 2. Nah, 5 kali 2 kurang dari 10 kali 2. Berarti 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. Jadi, 10 kurang dari 20. Pernyataan bernilai benar. Nah, karena memang 10 itu lebih karena 10 itu kurang dari kan dari 20.
lebih kecil juga kan? Nah, jadi bernilai benar. Kemudian 5 kurang dari 10. Nah, ini dibagi 5 nih, kedua ruas dibagi 5. Kedua ruas dibagi 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. 10 dibagi 5 berapa? 2. 1 kurang dari 2. Maka pernyataan bernilai benar. Karena 1 memang lebih kecil dari 2 kan? Atau 1 kurang dari 2. Nah, maka pernyataan bernilai benar. Nah, kemudian yang kedua itu ada mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif. Nah, yang pertama nih, perkalian dulu. Nah, untuk perkalian, nah, di sini 5 kurang dari 10. Nah, maka dikalikan dengan negatif 2 nih. 5 dikali negatif 2, negatif 20. Kurang dari 10 kali negatif 2, negatif 20. Negatif 10 kurang dari negatif 20, maka pernyataan bernilai apa nih? Benar atau salah? Ayo, benar atau salah nih? Negatif 10 kurang dari negatif 20. Maka pernyataan bernilai salah. Karena harusnya seperti ini. Negatif 10 lebih dari 20. Nah, jadi ini tuh salah. Harusnya seperti ini. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana nih kalau pembagian? Nah, di sini 5 kurang dari 10. Nah, kedua ruas dibagi dengan negatif 5. Nah, 5 dibagi negatif 5 kurang dari 10 dibagi negatif 5. 5 dibagi negatif 5, negatif 1. Kurang dari 10 dibagi negatif 5, negatif 2. Negatif 1 kurang dari negatif 2, maka pernyataan bernilai salah. Nah, karena seharusnya itu negatif 1 lebih dari negatif 2. Nah, awas ya. Perhatikan nih, yang ini jangan sampai salah, harus paham yang ini ya. Nah, jadi kesimpulannya nih. Kesimpulannya itu, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya gimana nih? Tidak berubah. Nah, jadi kalau kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, tanda pertidaksamaannya itu tidak berubah. Nah, coba, ini kan tidak berubah. Nah, tidak berubah. Tetapi, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Nah, kan ini kan awalnya kurang dari. Ini jadi lebih dari. Ini kurang dari. Jadi lebih dari ya. Harus paham ya konsep yang ini. Paham? Ya, selanjutnya. Nah, di sini nih ada soal. Tentukan, contoh soal tepatnya ya. Tentukan pertidaksamaan setara yang paling sederhana dari X tambah 3 lebih dari 5. Nah, berarti X tambah 3 lebih dari 5. Nah, kemudian untuk menolkan gitu, untuk menghilangkan angka 3 di ruas kiri, maka kedua ruas dikurangi dengan angka 3. Jadi, X tambah 3 dikurangi 3 lebih dari 5 dikurangi 3. Nah, kan kedua ruas dikurangi 3, kan? Jadi kan 3 kurangi 3 kan 0. Jadi kan X, tinggal sisa X kan? Lebih dari 5 kurangi 3, 2. Nah, jadi ini hasilnya X lebih dari 2. Tentukan pertidaksamaan setara yang paling sederhana dari 3X dikurangi 9 lebih dari 6. Nah, 3X kurangi 9 lebih dari 6. Maka untuk menghilangkan negatif 9 di ruas kiri, maka kedua ruas itu harus ditambah dengan 9. Kan? Kedua ruas tambah 9. Jadi, 3X kurangi 9 tambah 9 lebih dari 6 tambah 9. Nah, di sini kan kedua ruas ditambah 9. Jadi kan negatif 9 ditambah 9 kan hasilnya 0 kan habis. Jadi sisa 3X. Lebih dari 6 tambah 9, 15. Nah, kemudian pas udah seperti ini, kita tinggal
bagi aja kedua ruas dibagi 3. Jadi 3x dibagi 3 hasilnya x dan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi x lebih dari 5. Nah, paham? Sejauh ini paham tidak? Nah, apabila ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakannya langsung ke ibu ya melalui WhatsApp. Ibu sangat senang apabila kalian ada yang menanyakan melalui WhatsApp. Jangan malu-malu, silahkan tanyakan saja bagian mana yang tidak mengertinya. Kemudian nanti ada sedikit tugas ya untuk pemahaman kalian juga sejauh mana sih kalian paham tentang materi ini. Nah, oke, sebelum ditutup, nah ini ada kesimpulannya nih. Kesimpulannya, ketidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan yang memuat satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Nah, kemudian apabila digambarkan ke dalam garis bilangan, maka tanda kurang dari dan lebih dari memakai bulatan kosong dan tanda lebih dari, kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan memakai bulatan penuh. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini telah selesai dan Ibu harap kalian tetap semangat ya untuk pembelajaran minggu depan, pembelajaran yang akan datang. Kalian harus tetap semangat ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.